Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala naqilan amma qalahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam Allahumma ij'alna hadina muhtadina ghaira dhalina wala mudillina. Masih tentang doa panjang. Status hasan riwayat Imam At-Tirmidzi yang oleh Imam Al-Ghazali disarankan untuk doa ini kita gunakan di waktu antara azan dan iqamah subuh. Kalimatnya cukup panjang. Kita ambil bagian-bagian tertentu, silahkan. Kita gunakan semuanya, silahkan. Di antara kalimat dalam doa itu, Allahumma hadina, Allahumma ij'alna hadina muhtadina. Ya Allah, jadikanlah aku sebagai hamba-Mu yang memberikan hidayah. Jadikan aku sebagai bagian dari hamba-Mu yang bisa memberikan hidayah dan menerima hidayah. Apakah kita manusia bisa memberikan hidayah? Ini yang harus kita renungkan. Apakah kita manusia bisa memberikan hidayah kepada seseorang? Ada 2 ayat di dalam Al-Quran. Satu di Al-Qasas. Di Al-Qasas ini Allah menafikan siapapun selain Dia tidak bisa memberikan hidayah. Siapapun selain Allah tidak bisa memberikan hidayah. Al-Qasas. Di Asy-Syura sebaliknya Allah menegaskan engkau wahai Rasul betul-betul memberikan hidayah. Di Al-Qasas Allah menafikan selain Dia bisa memberikan hidayah. Di Asy-Syura sebaliknya Allah menegaskan bahwa Rasulullah betul-betul memberikan hidayah. Apakah kedua ayat itu bertolak belakang? Apakah ayat itu nasikh mansuh? Atau bagaimana kita harus memahaminya? Kita harus bersyukur Allah masih izinkan kita hadir di salah satu rumahnya untuk bersama melaksanakan sholat berjamaah dan berikutnya meluangkan waktu untuk kita memahami ayat-ayatnya dan juga petunjuk dari Rasulnya. Walaupun dalam kondisi hujan, beberapa jalanan masih tertutup portal, banyak juga yang masih tergenang air. Andaikan ada saudara kita nggak hadir, ini tidak perlu dipertanyakan. Tidak perlu dipertanyakan karena kondisi hujan salah satu uzur syar'i. Salah satu alasan syar'i untuk kita tidak berangkat ke masjid. Kalau toh kita bisa tetap berangkat ke masjid, ya alhamdulillah. Jangan lantas ada perasaan aku lebih baik dibanding yang lain. Walaupun hujan aku tetap berangkat. Perasaan merasa lebih baik ini yang
jangan sampai muncul di dalam hati kita. Ketika udzur syar'i ada, saudara kita tidak melaksanakan sebagian perintah Allah, karena udzur itu enggak ada masalah. Kita yang tetap melaksanakan sudah tentu juga itu sesuatu yang baik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk beliau juga berlaku udzur syar'i, alasan sesuai syariat untuk melaksanakan perintah Allah dengan pelaksanaan khusus. Tapi beliau tidak selalu mengambil dispensasi rukhsah berupa udzur syar'i yang diberikan oleh Allah. Di antaranya sakit, udzur syar'i. Ketika seseorang sakit dia enggak berangkat sholat berjamaah itu enggak masalah. Tapi kita tahu Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam meskipun beliau sedang sangat sakit, beliau tetap berangkat ke masjid. Itu satu contoh yang udzur tapi oleh Rasul tidak diambil. Contoh udzur yang beliau ambil ketika beliau musafir, Allah berikan rukhsah keringanan untuk jamak qashar. Beliau kalau safar bepergian jauh hampir selalu jamak qashar salatnya. Jadi kita bersyukur walaupun hujan kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk hadir ke masjid. Saudara kita yang enggak hadir dengan alasan udzur, ada hujan, tentu mereka tetap Allah berikan pahala. Berbeda mereka yang tidak hadir tanpa ada udzur, tentu enggak dapat. Kalau tanpa ada udzur tetap pahalanya dapat seperti mereka yang melaksanakan, akan lebih banyak mereka yang tidak melaksanakan. Berkaitan dengan memberikan hidayah, di Al-Qasas ayat 56 Allah menegaskan bahwa Rasul pun tidak bisa memberikan hidayah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Innaka sesungguhnya engkau wahai Rasul la tahdi, tidak bisa memberikan hidayah. Man ahbabta, meskipun kepada orang yang sangat engkau cintai. Para sahabat Nabi pun demikian. Mereka sangat cinta pada orang tuanya. Tidak sedikit orang tua sahabat yang tidak menjadi muslim. Sesungguhnya engkau wahai Rasul tidak bisa memberikan hidayah kepada siapapun orang yang engkau cintai. Walakin tetapi Allah yahdi may yasha, yang akan memberikan hidayah kepada siapapun yang Dia kehendaki. Wa huwa a'lamu bil muhtadin, dan Allah lebih tahu siapa orang yang pantas diberi hidayah. Jadi di ayat ini Allah menegaskan bahwa selain Dia, selain Allah tidak bisa memberikan hidayah. Lalu kenapa di antara doa Rasul Allahumma ij'alna hadina, ya Allah jadikanlah aku sebagai orang-orang yang memberikan hidayah? Apakah kalimat doa itu enggak bertentangan dengan Al-Qasas 56? Kalau dibandingkan dengan Al-Qasas 56 betul doa Rasul tadi bertentangan. Allah menegaskan engkau wahai Rasul enggak bisa memberikan hidayah. Kok ini beliau minta Allahumma ij'alna hadina, ya Allah jadikanlah kami orang-orang yang memberikan hidayah. Tapi di surah Asy-Syura ayat 52 sebaliknya. Kalau Al-Qasas 56 la tahdi lam nafi, di Asy-Syura 52 sebaliknya la tahdi lam taukid.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي. Yang tadi la tahdi, yang ini la tahdi. Nah itu lam panjang pendek itu harus sangat hati-hati. Ketika yang sebelumnya seharusnya la panjang dibaca pendek, artinya bisa bertolak belakang. La tahdi tidak bisa memberikan hidayah. La tahdi benar-benar bisa memberikan hidayah. Jadi di Asy-Syura 52 Allah menegaskan wa innaka latahdi, sesungguhnya engkau wahai Rasul betul-betul bisa memberikan hidayah ila siratim mustaqim, menuju jalan yang lurus. Kalau di Asy-Syura 52 orang baca wa innaka latahdi itu salah. Atau Al-Qasas 56 kok dibaca innaka latahdi man itu salah. Jadi ini salah satu contoh bacaan panjang pendek nggak boleh terbolak-balik. Bila kita ngerti maknanya kok sengaja dibaca bolak-balik, bisa resikonya fatal. Bisa ternilai murtad. Contoh yang bisa fatal, misal di Al-Kafirun. La a'budu ma ta'budun. Itu yang betul. Aku tidak akan pernah menyembah Tuhan yang kalian sembah. Ketika ada imam kok bacanya la a'budu ma ta'budun, dia ngerti artinya murtad sudah. Aku pasti akan menyembah Tuhan-Tuhan yang kalian sembah. Kan parah itu. Harusnya la a'budu kok dia ganti dengan lam taukid, la a'budu. Itu enggak boleh. Asy-Syura 52 ini justru Allah menegaskan bahwa Rasulullah pun bisa memberikan hidayah. Lalu bagaimana penjelasan dua ayat Al-Qasas 56, Asy-Syura 52 yang secara makna kok seperti kontradiksi? Ayat pertama, sesungguhnya engkau wahai Rasul tidak bisa memberikan hidayah kepada siapapun walaupun sangat kamu cintai. Ayat kedua, sesungguhnya engkau wahai Rasul betul-betul bisa memberikan hidayah. Di sini kita harus explore tafsir Quran. Kita harus belajar lebih jauh. Saya ajak sama semua merujuk ke Tafsirul Munir yang ditulis oleh Syekh Profesor Dr. Wahbah bin Mustafa Az-Zuhaili. Beliau berikan uraian lengkap. Dua ayat ini tentang hidayah. Kata beliau, wa bihi tabayyana anna an-nasa fariqani, fariqul huda wa fariqud dhalal. Dari ayat-ayat hidayah itu jelaslah bahwa manusia terkelompokkan menjadi dua. Yang satu manusia yang mengikuti petunjuk, satunya lagi manusia yang sesat. Waqad manahallahu ta'ala lil insani khamsa hidayatin yatawassalu biha ila sa'adatihi. Allah sudah berikan kepada manusia, Allah sudah berikan kepada manusia banyak macam-macam hidayah. Ada 5 macam hidayah. Ada 5 macam hidayah. 4 di antaranya sudah Allah berikan kepada seluruh manusia.
Jadi seluruh manusia tanpa kecuali sudah diberi hidayah oleh Allah. Cuma satu jenis hidayah yang boleh jadi Allah pilih orang-orang tertentu yang dikasih. 5 macam hidayah itu, pertama hidayatul ilham al-fitri. Hidayah berupa ilham, kesadaran pribadi. Contohnya, wa takunu litifli mundu wiladatihi fahuwa yahisu bil hajati ila ta'ami wasyarabi fayasrahu taliban lahu inna ghafala anhu walidah. Anak yang baru lahir, ketika dia lapar, dia haus, orang tuanya lupa nggak ngasih, dia nangis. Siapa yang ngajarin untuk nangis ketika lapar dan haus? Siapa yang ngajarin? Ini hidayah ilham. Allah yang memberikan langsung kesadaran itu. Ketika dia haus, dia lapar, dia nangis saat orang tuanya nggak memberikan. Ini hidayatul ilham. Semua manusia Allah berikan ini. Yang kedua, hidayatul hawasi. Hidayah berupa indera, kelengkapan anggota tubuh. Wahia mutammimatun lil hidayatil ula. Hidayah indera ini untuk lebih menyempurnakan hidayah ilham. Alat kelengkapan tubuh, si anak lapar haus, dia diberikan mulut, lisan untuk menangis, untuk menyuarakan apa yang dia butuhkan. Wa hatanil hidayatani yashtariku fihal insan wal hayawan. 2 jenis hidayah ini, hidayatul ilham dan hidayatul hawasi, manusia binatang sama-sama dikasih oleh Allah. Manusia binatang sama-sama dikasih 2 hidayah ini oleh Allah. Bal huma fil bidayati akmalu fil hayawani minal insan. Bahkan 2 jenis hidayah ini, hewan itu lebih sempurna diberi dibanding manusia. Katakanlah hidayah indera, kelengkapan anggota tubuh. Allah kasih manusia 2 kaki. Hewan Allah kasih kaki. Hewan nggak butuh waktu lama untuk bisa mempergunakan kakinya. Hewan yang gede sekalipun, sapi lahir, nggak lama nanti belajar jalan, langsung bisa jalan. Manusia butuh waktu berbulan-bulan untuk bisa memanfaatkan kakinya. Nah, hidayah berupa anggota tubuh, hewan Allah berikan lebih baik dibanding manusia. Dari sisi penggunaannya, pemungsiannya. Hidayah ilham manusia hewan Allah kasih. Hidayah anggota tubuh manusia binatang Allah kasih. Yang ketiga, hidayatul akali. Hidayah akal. Wahya asma minal hidayataini sabiqaini. Hidayah akal ini lebih tinggi nilainya dibanding 2 hidayah sebelumnya. Fal insanu khuliqa madaniyan bitabai liya'ishu ma'a ghairihi wa la yakfil hissu dhahiru lil hayatil istimaiyah. Fala budda lahu minal aqli alladhi yuwajjihuhu ila masalikil hayat. Hidayah berupa akal. Manusia Allah ciptakan sebagai makhluk sosial secara alami.
Seluruh manusia butuh orang lain. Meskipun ada yang demen di tengah orang banyak, yang lain mungkin sekedar 1-2 orang. Untuk kehidupannya bersama orang yang lain, buat manusia tidak cukup sekedar memiliki anggota tubuh dohiriyah. Dia membutuhkan akal. Yang dengan akal itu dia bisa mengarahkan, bisa menempuh jalan-jalan kehidupannya. Wa ya'simuhu minal khata'i wal inhiraf. Dengan akal itu dia bisa menjaga diri jangan sampai salah. Jangan sampai menyakiti, menyinggung orang lain. Jangan sampai tersesat, dengan akal dia bisa. Wa yusahhihu lahu agladul hawasi. Kesalahan panca indera yang lain dengan akal dia bisa perbaiki. Kesalahan tangan memukul tidak pada tempatnya, kesalahan mulut bicara tidak pada tempatnya, dengan akal dia bisa mencerna. Oh iya, tadi aku salah. Akal. Wal insyalaku fi tiyaratil hawasi. Dengan akal pula dia bisa menjaga diri dari tergelincir di arus hawa nafsu. Hidayah akal. Tidak sedikit hamba-hamba Allah yang melalui akal Allah sampaikan mereka pada hakikat kebenaran. Mereka bisa mengerti ternyata Allah itu harus ada. Bukan dari didakwahi, tapi karena akal. Mereka yang Allah berikan ilmu kedokteran, ilmu ini, dia gunakan akalnya sampai pada tahap ternyata langit bumi ada penciptanya. Banyak orang-orang yang mengenal Allah dari akalnya, dengan aktivitas akalnya. Dan Allah perintahkan kita yang sudah dianugerahi akal untuk mempergunakan akal pikiran kita. Allah perintahkan kita yang diberi hati untuk selalu mengingat Allah. Allah perintahkan kita yang sudah dianugerahi akal untuk memikirkan makhluk ciptaan Allah. Mereka yang selalu memadukan antara zikir dan fikir, inilah yang oleh Allah disebut sebagai ulul albab, orang-orang yang memiliki hati nurani dan pikiran jernih. Di ayatnya Allah tegaskan tentang ulul albab, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ayat kedua dari ain terakhir surah Ali Imran, yang sebetulnya awal kita bangun itu sunnah kita baca sampai ayat terakhir, diawali dari inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allah. Allah memberikan kita hati untuk mengingat Allah, bukan mengingat zat Allah. Mengingat zat Allah itu oleh Allah enggak boleh, oleh Rasulullah enggak boleh. Mengingat Allah maknanya mengingat kemahakuasaan Allah, keagungan Allah, mengingat sifat-sifat Allah. Ulul albab adalah orang-orang yang selalu mengingat Allah, baik berdiri, duduk ataupun berbaring, dan wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Mereka selalu menggunakan akalnya untuk memikirkan semua yang Allah ciptakan. Mereka yang berpikir diawali dengan zikir, insya Allah tidak akan sesat.
Justru akan mendapatkan kesimpulan Rabbana ma khalaqta hada batila, wahai Tuhan, ternyata semua ini kau ciptakan tidak sia-sia. Sebaliknya mereka yang berpikir tanpa didahului dengan zikir, ini yang potensial untuk sesat. Diberi kecerdasan tapi nggak ingat, nggak menyadari Allah, nggak berzikir, boleh jadi dia akan gunakan otaknya, kecerdasannya untuk bagaimana menantang Allah sang pencipta. Dia buat matahari, dia buat ini, buat ini. Yakin tidak akan pernah berhasil. Jadi hidayah akal, hidayah yang ketiga. Seluruh manusia apapun agamanya, bahkan yang tidak mengenal Allah pun diberi akal. Tidak sedikit mereka yang diberi akal menggunakan akalnya, akhirnya mereka sampai kepada mengenal Allah. Berikutnya yang keempat, hidayatuddin. Hidayah agama, hidayah syariat Allah, ajaran Allah. Saat ini dengan sarana media sosial, ajaran Islam apa, bagaimana seluruh manusia dimanapun bisa mengetahui. Hidayah 1 sampai 4 ini seluruh manusia Allah beri. Non muslim yang pengen tahu Islam bagaimana, enggak usah datang ke majelis. Buka aja YouTube, nanti akan tahu. Walaupun di situ di dunia per YouTubean campur aduk, ajaran ini, ajaran ini, ajaran ini, ajaran yang menafsirkan Quran serampangan, ajaran orang yang nggak ngerti tapi berani mengatakan, campur aduk di situ. Dipandu dengan akal akan bisa menyaring. Jadi hidayah 1 sampai 4. Hidayatul ilham, hidayatul hawasi, hidayatul akli, hidayatul din. Semua manusia sudah diberi hidayah 1 sampai 4 ini oleh Allah. Enggak sedikit non muslim fasih bicara Islam karena dia ikuti YouTube. Apakah mereka yang sudah ngerti ajaran Islam pasti akan masuk ke dalam Islam? Belum tentu. Dengan sampai hidayah akal saja, seseorang bisa menyadari Allah itu ada, Allah Maha Kuasa. Tapi belum tentu juga. Hidayatuddin, hidayah agama diperlukan karena la tuhti'u, akal bisa menyimpang. Lebih-lebih akal yang sudah dikendalikan oleh hawa nafsu. Akal bisa salah. Ketika akal salah, baca ajaran agama. Dalil-dalil dasar agama itu enggak salah. Ayat Quran semuanya benar, hadis sahih semuanya benar. Potensi salahnya ketika menyimpulkan ayat itu muncul potensi salah. Sekedar faham ayat, enggak sama sekali faham hadis, potensi salah. Menyimpulkan ayat untuk terhindar dari kemungkinan salah, fahami hadis. Hidayatuddin, hidayah yang tidak akan salah. Wal masdarul ladzi la yadillu, sumber rujukan yang tidak akan sesat. Faqad yukhti'ul aqlu, akal masih ada kemungkinan untuk salah menyimpulkan. Lebih-lebih menyimpulkan sesuatu yang di luar batas kemampuan akal. Menyimpulkan siapa Tuhan, siapa Allah berdasarkan akal, besar kemungkinan untuk salah. Rasulullah justru sudah membatasi akal kita, nggak boleh memikirkan zat Allah karena tidak akan sanggup. Silahkan pikirkan makhluk ciptaan Allah. Tafakkaru fi khalqillah. Silahkan kalian pikirkan makhluk ciptaan Allah.
Wala tafakkaru fillah atau fi dzatillah. Jangan kalian coba-coba memikirkan zat Allah. Ada yang selanjutnya fatahlik, kalian akan binasa. Ada yang lagi riwayat lain inna fa innaka la taqdiruna qadrahu, karena akal kalian tidak akan sanggup. Jadi sesudah hidayah akal ada hidayatuddin, hidayah agama. Wa tadillu hadhil hidayatu hil harisul aminul ladzi yafi'u ilaihal insanu litazawwudi bima fatihil khairi wat tasalluhi bimaghlaqis syarri. Itu bisa disimpulkan hidayatuddin, hidayah berupa ajaran agama, syariat agama ini sebagai hidayah yang menjaga manusia. Menjaga manusia dari kemungkinan tersesat. Dalam beragama, rujukan utama bukan akal, tapi dalil Quran dan hadis. Ketika ada dalil Quran hadis yang akal nggak sanggup, jangan dianggap dalilnya yang salah. Jadi hidayah agama, hidayah yang menjaga. Yang dibutuhkan oleh manusia untuk memperoleh kunci-kunci kebaikan dalam kehidupannya. Untuk manusia mempersenjatai diri dari terjerembab dalam kesalahan, kesesatan. Dengan adanya hidayah agama, faya'manul usur, manusia akan selamat dari tergelincir. Wa yatmanun najata, manusia dapat jaminan untuk selamat. Nah itu hidayah agama, hidayah yang jauh dibutuhkan oleh manusia dibanding sekedar hidayah akal. Jamaah dan ya Allah wa iyyakum ajma'in. Sampai 4 macam hidayah ini banyak Al-Quran yang menegaskan bahwa seluruh manusia sudah Allah berikan hidayah. Seluruh manusia sudah Allah berikan hidayah, hanya saja selanjutnya ada manusia yang mengikuti hidayah itu, ada yang tidak. Di surah Al-Balad ayat 10, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa hadainahun najdain. Aku sudah berikan hidayah kepada mereka. Aku sudah jelaskan kepada mereka 2 jalan, ini baik, ini buruk, ini benar, ini salah. Ini yang akan menjadikan kalian bahagia, ini yang akan menjadikan kalian celaka. Seluruh manusia sudah Allah beritahu, ini kebenaran, ini kesalahan. Ini yang akan selamat, ini yang sesat. Tapi manusia banyak yang memilih jalan kiri, jalan yang salah. Di surah Fussilat ayat 17, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa amma thamud fahadainahum fastahabbul 'ama 'alal huda. Ini satu contoh. Adapun kaum Samud, kaumnya Nabi Saleh, fahadainahum, aku sudah berikan hidayah buat mereka. Kalian mau selamat ikuti ini. Tapi fastahabbul 'ama 'alal huda. Mereka lebih memilih untuk membutakan diri, tidak mau melihat ini jalan kebenaran. Pilih membutakan diri. Jadi seluruh manusia dari 5 macam hidayah, hidayah pertama sampai keempat sudah Allah berikan. Dengan akal manusia bisa membedakan mana baik, mana buruk. Enggak usahlah hidayatuddin. Kira-kira orang-orang korupsi secara akal mereka tahu enggak bahwa korupsi itu tidak baik?
bahwa korupsi itu nggak benar. Nggak usah, aku nggak tahu dalilnya bahwa korupsi itu nggak boleh, nggak perlu. Akal kamu aja udah bisa ngasih jawaban. Korupsi itu baik atau tidak baik. Dengan hati nurani, akal dipadu dan hati nurani, orang akan tahu mana baik, mana buruk. Nah itu dalam kondisi tertentu di hadis sahih, ketika kita harus memutuskan, kita lapar, kita datang ke warung, ini ada satu jenis makanan yang kita nggak tahu ini halal atau haram. Dalam kondisi seperti itu, Rasul perintahkan istafti qalbak, tanyakan pada hati nuranimu. Ketika hati kita merasa nggak nyaman, tinggalkan. Tapi tidak dalam segala hal boleh kita nanya ke hati nurani. Hal-hal yang ayatnya sudah jelas ini haram, nggak usah nanya nurani. Oh nurani kok anteng kok nggak masalah, berarti jangan. Jadi seluruh manusia sudah Allah berikan hidayah, Fussilat 17, tapi fahtarosani, mereka banyak yang lebih memilih kesesatan. Atau puncaknya yang terakhir, kelima, hidayatul ma'unati wat taufik, hidayah ma'unah, hidayah taufik. Seseorang yang sudah tahu kebenaran, dia akan jalankan kebenaran itu atau tidak, ini hidayah taufik, ini hidayah ma'unah. Ma'unah pertolongan, taufik, lisairi fi tariqil khairi wan najah, untuk mau menyelami, mengikuti jalan keselamatan. Ini hidayah taufik. Wahia akhassu min hidayatid din. Hidayah taufik ini puncaknya hidayah. Mereka yang tahu ajaran agama belum tentu dia jalankan apa yang sudah dia ketahui, kalau dia tidak dapat hidayah taufik. Wahiyal lati amarana Allah bidawami talabiha. Inilah yang Allah perintahkan kita sepanjang hayat untuk selalu minta pada Allah. Jadi hidayah inilah yang cuma bisa kita minta. Hidayah yang lain, hidayatud din, bisa kita cari, harus kita cari. Kita nggak tahu akidah, kita pelajari, kita jadi faham. Kita nggak tahu hal-hal yang Allah perintahkan, hal-hal yang Allah larang, kita pelajari, kita tahu. Selanjutnya kita akan patuh atau tidak, hidayah taufik yang berbicara. Hidayah taufik inilah hidayah yang Allah perintahkan kita untuk selalu minta. Dan kalimat permintaan itu sudah selalu kita panjatkan. Ihdinas siratal mustaqim. Makna dari ayat itu, dulluna dalalatan tashabuhu min ladunka ma'unatan ghaibiyatan tafaduna biha minad dhalali wal khata'. Istiqomahkan kami ya Allah, mantapkan kami ya Allah, tetap berada di jalan-Mu yang lurus. Jauhkan kami dari kemungkinan tersesat. Hidayatul ma'unah, hidayatul taufik, inilah yang khosatan bihi subhanah. Khusus ini cuma Allah yang bisa memberikan. Anak kita kasih ajaran hidayatul din. Kita kasih tahu ajaran agama ini sebagai muslim harus begini. Apakah dia akan menjalankan atau tidak? Kita paksa-paksa juga nggak bisa. Boleh jadi karena takut di depan kita dia jalanin, di luaran enggak. Tapi ketika Allah turunkan, Allah berikan kepadanya hidayatut taufik, itu. Ini yang harus kita minta. Kita minta, ya Allah berikan pada anakku hidayah-Mu, maknanya hidayah taufik, hidayah untuk menjalankan agama. Jadi hidayah yang cuma Allah bisa memberikan, sebagaimana Al-Qasas 56, ini hidayatut taufik. Sedangkan hidayah
Yang keempat, hidayatuddin itu yang di Asy-Syura ayat 52. Kita harus memberikan hidayah itu kepada orang lain. Kita ajarkan Islam ini dan lain sebagainya. Jadi doa, penggalan doa yang disampaikan Rasul, Allahumma ij'alna hadina muhtadina. Ya Allah, jadikan aku bagian dari hamba-hambamu yang selalu memberikan hidayah. Secara makna itu tidak ada masalah. Bahkan Allah dan Rasulullah perintahkan kita untuk terus beraktivitas memberikan hidayah kepada orang lain. Dalam arti memberitahukan pada mereka, ini loh ajaran yang benar, ini yang harus kita jalankan, ini harus kita jauhi. Itu perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hadis sahih riwayat Imam Ahmad, Imam Muslim 6980, kata beliau, man da'a ila hudan kana lahu min la ajri mislu ujuri man tabi'ahu la yunkisu dzalika min ujurihim syai'an. Siapa saja yang menunjukkan kebenaran, mengajak orang lain untuk melakukan kebenaran, dia dapat pahala sebanyak orang-orang yang mengikuti petunjuknya, mengikuti ajakannya tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan 1 2, silahkan.